Hai, selamat datang di Movie Viral Kisah Perjuangan Osman Bey di Season 5 Kurulus Osman, episode 134 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Pada malam di mana Mehmet terluka, saat itu Gonca pun datang menemui Alatin dan meminta bantuannya. Alatin yang datang sempat ditolak oleh Sadet Hatun. Namun saat itu mereka tak memiliki waktu, dan Gonca menaruh kepercayaan pada Alatin. Melihat keadaan anak mereka, Yakub Bey pun mempersilakan Alatin untuk mengobati anaknya itu. Dengan keahliannya dalam pengobatan, Alatin berusaha mengobati Mehmet yang saat itu kehabisan cairan. Walaupun luka yang dialaminya tak terlalu fatal. Sedangkan di Yeni Sehir saat itu Osman hanya terdiam dan dirinya memikirkan sesuatu. Dan saat itu mengatakan kepada Malhun, jika untuk mempertahankan kesatuan maka Osman sendiri akan mematuhi Yakub Bey. Walaupun mereka tahu jika sebagian kekacauan adalah ulah dari Yakub Bey sendiri. Di sisi lain dari itu seorang pedagang yang bernama Aihan ternyata adalah guru dari Vasilis. Mereka melakukan penyamaran untuk menghancurkan Osman. Saat Vasilis bertemu dengannya, pria ini bernama Master Gera. Dirinya menanyakan segala hal tentang Osman dan juga para orang kepercayaannya. Konur adalah pemimpin dari para Alp dan juga tentara. Beyindir sendiri memegang perdagangan. Sedangkan Boran adalah pria yang menjaga keamanan. Mendengar hal ini mereka mengatur sesuatu. Mereka akan menyerang Boran yang memiliki tanggung jawab atas keamanan. Keesokan harinya Aihan datang kepada Osman Bey. Mereka akan berangkat bersama ke bazar. Saat itu Osman sempat memperkenalkan Aihan kepada Beyindir yang mengatur market mereka. Di tengah perbincangan ini, Beyindir mengatakan jika mereka telah menyiapkan beberapa emas untuk dibawa ke bazar agar dibagikan. Dan setengahnya lagi telah disimpan di tempat yang aman. Mengetahui persiapan telah selesai, akhirnya Osman meminta kepada Boran untuk menjaga keamanan istana dan juga Yeni Sehir. Sedangkan saat Sanjakles meminta tugas kepada Osman, Osman di sini meminta mereka untuk berada di pangkalan bersama dengan Konur. Mereka pun melakukan perjalanan ke bazar. Sedangkan di pagi itu, ternyata Mehmet mulai tersadar. Di sini Gonca berterima kasih kepada Alatin untuk kebaikannya, bahkan merasa kagum pada pria itu. Tak lama setelah mengetahui anak mereka sadar, Yakub Bey pun sangat berterima kasih pada Alatin. Dirinya sempat memberikan hadiah untuk bantuannya itu. Namun Alatin sendiri menolak dengan alasan hanya membantu di saat diperlukan. Melihat kerendahan hati dan juga kekuatan Alatin, dirinya merasa bangga dan juga menyebut jika sikapnya ini memang mencerminkannya sebagai cucu dari Syekh Eda Bali. Germian juga memiliki hutang nyawa padanya. Di momen ini Gonca dan Alatin terus melemparkan pandangan mereka satu sama lain. Di lain hal Malhun pun mendatangi Sogut, dirinya bertemu dengan Bala. Mengingat bagaimana Bala dulu menitipkan anaknya yang hanya tinggal Alatin untuk diasuh oleh Malhun. Saat itu Malhun bersyukur Bala telah sehat kembali. Mereka membicarakan tentang anak-anak yang kini telah dewasa. Bahkan perasaan Orhan kepada Holovira yang masih sampai sekarang. Namun Malhun tak bisa menyetujui hal ini. Bala dan Malhun menerima pernikahan dengan Osman karena impian Osman yang dilihat mereka. Hal ini juga harus dilakukan pada anak mereka. Alatin dan Orhan akan segera menikah dan mereka akan mencarikan anak dari Bey untuk mereka nantinya. Saat itu Malhun pun meminta izin pergi ke bazar pada Bala. Sedangkan saat bazar sedang berjalan, Darwis mendatangi pasar itu. Namun saat itu dirinya bertemu dengan Cerkutai, orang mati yang sedang berjalan di tengah kehidupan. Cerkutai menyapanya dan menanyakan apa yang akan dibeli Darwis. Darwis mengatakan dirinya bukan ingin membeli tapi akan menjual. Mendengar hal ini, Cerkutai pun menanyakan di mana tempat yang diinginkan oleh sang Darwis. Seperti biasa, kiasan kata-kata selalu terucap. Dirinya bukan menjual barang tapi menjual jiwa.
Di pasar ini bagi Darwis dirinya tak menemukan jiwa dengan cinta, tapi yang ada adalah kebencian. Baginya semua orang yang mati bukan hanya saat tubuhnya telah tiada, tapi mereka juga bisa mematikan nafsu mereka yang membawa mereka kepada cinta. Tak ada yang bisa dilakukan Darwis di tempat itu. Dirinya pun pergi dari bazar. Melihat hal ini, Charkutai hanya tersenyum dan mengatakan sebelum mati, dirinya telah mengalami banyaknya kematian. Tak berselang lama dari itu, Osman Bey pun datang. Bayindir langsung membagikan emas yang diberikan Osman Bey. Saat itu juga Charkutai kecil menghampiri Osman, dirinya menagih untuk menjadi alp. Namun Osman menjawab masih butuh waktu untuk menjadikannya sebagai alp. Di sini Osman pun mulai melihat bazar, dan saat itu Alatin menyambut ayahnya. Di lain hal saat Ulgen melihat Osman, dirinya mengatakan kepada Charkutai, dan saat itu Charkutai memintanya untuk tak merendah karena mereka akan menyapa Osman dan juga keluarganya. Sedangkan di Yenisehir saat semua orang telah pergi, Vasilis mengatur hal yang akan dilakukan oleh mereka. Mereka akan mengambil semua emas Osman dan akan mengakhiri orang terpercaya Osman di tempat teramannya. Orang itu adalah Boran. Mereka berkumpul dan akan melakukan misinya. Saat itu Boran bersama Alp tengah memeriksa emas dan Boran meminta kepada Alp untuk berhati-hati. Karena jika tidak maka Bayindir akan terus bertanya. Setelah kesibukan Boran, di luar Vasilis Atmaca dan orang-orangnya tengah menyusup masuk. Mereka membawa banyak kotak. Mereka akan mempersiapkan penyerangan sesegera mungkin. Saat di bazar, Aihan mengatakan kepada Osman untuk membeli pasar agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Di sini pertama Osman Bey mengatakan jika pria ini licik. Dengan membeli segala pasar, Osman menanyakan keuntungan itu akan datang padanya atau pada Osman Bey. Pedagang Aihan menjanjikan keuntungan bagi keduanya. Tak lama Charkutai pun menyapa Osman. Osman mengatakan jika tugas ini sangat bagus baginya, karena Charkutai sendiri berpengalaman dalam bidang ini. Di saat itu Charkutai juga mengajak anaknya, namun anaknya tak mau. Saat Charkutai akan memaksa, Osman dengan perlahan memberikan perintah untuk anak itu jika dirinya harus pergi sekarang. Charkutai pun menurutinya, tapi nantinya dirinya akan kembali. Saat itu Charkutai dan juga Osman terdiam sejenak. Osman pun pergi saat itu. Dan tak lama Yakub Bey dan anaknya keluar. Mehmet bahkan tak mau istirahat, dirinya tak mau menunjukkan kelemahan mereka. Di tengah ini tiba-tiba Yakub melihat Osman Bey membagikan emas. Dirinya pun menghampiri dan menanyakan apakah emas itu adalah warisan atau sebuah penemuan harta karun. Osman menjawabnya dengan santai tanpa memberikan penjelasan panjang. Namun di tengah itu, Osman juga menyampaikan niatnya untuk membeli pasar sebagian. Hal ini pun langsung dianggap Sadet Hatun sebagai monopoli. Tapi bagaimanapun juga, apa yang akan mereka beli bagi Malhun setara dengan kios milik dari Sedat Hatun. Jika Sedat Hatun tak menganggapnya sebuah monopoli, maka mereka bisa menyetarakannya. Jawaban Malhun sangat pintar dan membuat mereka tak bisa berkutik. Osman juga memperkenalkan pedagangnya yang baru, yang akan membawa berbagai karavan dari segala kota. Di sini mereka pun akan membicarakan perdagangan. Osman meminta Bayindir membayar kios dan melebihkan sedikit dari harga mereka. Sedangkan Yakub Bey sendiri meminta Charkutai untuk ikut dan memastikan pembelian mematuhi hukum perdagangan. Mereka kemudian pergi untuk berdiskusi. Di sini Aihan menjanjikan kekayaan perdagangan bagi keduanya. Dirinya memiliki semua barang-barang dagangan, tapi yang dibutuhkan Aihan adalah perlindungan karavannya. Saat itu Yakub Bey menjamin hal itu, namun sayangnya Osman mengatakan jika mereka yang akan melindungi karavan karena telah membuat kesepakatan. Saat semua kios telah dibeli, dan sesuai aturan, Charkutai juga meminta pajak 2 kali lipat dari Aihan. Saat itu Aihan menerimanya. Dan untuk hal ini karena tanpa penolakan, Yakub Bey membiarkan pajaknya sama dengan yang lainnya.
Di sini Osman menegaskan jika pria ini bukan pedagang dari perbatasan dan juga bukan bawahan dari Yakub Bey. Jadi tak wajib bagi Ayhan untuk menuruti perintah Yakub Bey sebagai atasannya. Hal ini cukup membuat Yakub Bey kesal. Tapi saat itu azan, mereka pun berhenti. Yakub Bey akan melanjutkan perbincangan ini nanti lagi. Setelah mereka sholat dan setelah itu juga Yakub Bey akan menanyakan tentang kesultanan dan juga hal-hal yang dari kemarin dinantinya. Di lain hal, Sadet Hatun kedatangan karavan yang penuh dengan karpet. Dirinya membeli semua karpet di Yeni Sehir. Di sini mereka masih merendahkan Malhun dan menganggap Malhun tak senang dengan barang yang mereka beli. Namun mereka tak menyadari jika sebenarnya karpet itu adalah hal yang disiapkan Malhun. Saat itu Malhun meminta kepada Fatma untuk mengatakan kepada semua Hatun Kayi untuk memberikan karpet yang kualitasnya buruk. Mereka memintanya untuk menutupnya dengan baik. Saat itu Sadet Hatun baru menyadari kalau semua karpet yang dibawanya malah rusak. Hal ini adalah pelajaran bagi Sadet Hatun yang tak menghormati hasil kerja keras Hatun Kayi. Sadet pergi dengan raut yang kesal. Pada malam harinya Sadet Hatun masih marah besar bagaimana mereka bisa membeli semua kain yang buruk. Bahkan Fitnat dan juga Alp tak mengetahui hal ini. Tak lama Malhun datang, dirinya melihat bagaimana kemarahan Sadet Hatun. Di sini secara perlahan Malhun membawakan sejumlah emas dan ternyata di depan Sadet Hatun mengatakan jika seharusnya Sadet Hatun menyadari jika tak ada barang yang akan dijual tanpa sepengetahuan Malhun Hatun. Saat itu Sadet pun malah membuang emas itu dan meminta Fitnat untuk memberikan emas itu sebagai amal. Sedangkan di Yeni Sehir sendiri, para penyamar telah masuk. Mereka menyerang para Alp dan menuju ke harta karun. Di sini mereka mengambil semua emas yang ada dan barang berharga lainnya. Sedangkan Vasilis sendiri memakai topeng dan menghadang Boran. Saat itu mereka menyerang Boran. Serangan itu terus-menerus melukai Boran. Sampai akhirnya dirinya tak berdaya setelah terkena serangan dari Vasilis. Ketika pedang akan diangkat, saat itu Alp datang dan membuat pria ini langsung pergi. Boran dalam keadaan buruk dan bahkan dirinya telah mengucapkan kalimat syahadat dan tak sadarkan diri. Sedangkan Vasilis malah berusaha mendatangi Atmaca meminta untuk keluar lewat gudang. Dirinya kemudian menukar topengnya dan melukai dirinya sendiri, berpura-pura seakan diserang, dan meminta Alp yang datang untuk mengejar mereka yang lari ke dapur. Vasilis begitu bangga dengan cara liciknya itu. Sedangkan di Bazar Germian, dua keluarga makan bersama. Di sini Yakub Bey kembali menanyakan kesetiaan Osman. Di sini Osman sendiri tak memiliki alasan untuk setia pada Yakub Bey hanya karena penaklukan itu. Hal ini membuat Yakub marah dan bertanya, apakah mereka akan saling mendukung atau Osman akan melawannya? Semua orang tegang saat itu. Osman memiliki mimpi membangun pohon besar yang mampu melindungi mereka yang tak berdaya. Dan saat melihat Yakub Bey memiliki impian yang sama, yakni dengan penaklukan, kemudian membantu mereka dan juga bahkan menyelamatkan Alp pemberaninya dan merawatnya dengan baik, maka Osman akan berada di sisi Yakub Bey. Saat itu Osman pun mengumumkan persatuan mereka, selama Yakub Bey masih berada di jalan yang benar. Saat itu Malhun, Sedat, Orhan, dan Mehmet pun saling memberikan dukungan, walaupun keluarga Yakub Bey seakan merasa menang saat itu. Namun bagaimanapun kini Osman dan Yakub Bey bersatu di jalan yang sama. Oke guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.